Selamat pagi teman-teman. Jagur ditaruhnya di sini teman-teman, di luar. Nggak ada maling apa gimana? Banyak. Nah, terus kenapa si Jagur ditaruh di luar? Karena udah nggak ada ruangan lagi di dalam. Akhirnya gue kasih kunci tambahan, 2 malah kunci tambahannya. Yang 1 rantai di dalam tuh. Ya tawakal aja. Tapi aman sih. Ya mungkin malingnya juga karena nggak berminat juga. Motor begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel Ngetrip bareng Egy. Kali ini kita mulai ngetrip lagi, cuman tipis-tipis aja ya teman-teman. Ini juga dalam rangka gua untuk memenuhi undangan di sekitaran Pelabuhan Ratu. Kemarin ya beberapa hari yang lalu lah tepatnya, ada kawan lama telepon ceritanya. Gue juga baru tahu ternyata beliau, teman gue ini, sekarang posisinya ada di Pelabuhan Ratu, tepatnya di sekitaran Citepus ya. Sebelum Citepus sih, singkat kisah dia datang, ya kan, sila ukhuwah, kita ngobrol-ngobrol sambil ngebaso. Terus dia ngundang gue juga ke sana untuk main. Ayo main ke sana dong. Waduh. Sudah 6 tahun padahal beliau ada di sana, tapi gue baru tahu sekarang ini. Kalau tahu begitu dari kemarin-kemarin aja pas gue bolak-balik lewat situ kan, mampir gitu. Lumayan kan buat bisa ngeres-ngeres di masjidnya. Nah sekarang ini gue kesana itu dalam rangka sebenarnya memenuhi undangan beliau. Kita beranjang sana ke sana, pengen lihat tempatnya juga. Barangkali ada informasi yang bermanfaat yang bisa gue share ke teman-teman semua. Rute situ kan rute-rute touring ya teman-teman ya. Kalau kita mau ke Ujung Genteng, ke Pelabuhan Ratu, bahkan mungkin mau ke Sawarna, Legion Pari dan sekitarnya itu, ya aksesnya lewat situ kan. Dan nggak ada salahnya gue bagikan ke kalian. Barangkali kalian kepengen ngeres, butuh tempat ngeres, butuh tempat istirahat, mungkin karena kemalaman, kehujanan atau dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa nyimpang, bisa mampir di situ istirahat. Cuman gue belum tahu nih informasinya, apakah masjidnya itu dibuka 24 jam. Kalau beliaunya sendiri sih 24 jam ya, karena beliau tinggal di situ sebagai penanggung jawab penuh atas masjid tersebut. Posisinya ada di puncak bukit. Ya kok dari masjidnya itu kelihatan lautnya teman-teman. Kelihatannya sih bagus ya. Gue lihat videonya itu keren juga nih, asik juga nih kalau buat tempat ngeres sebentaran nih, sekadar untuk ya mungkin zuhuran, asaran, maghriban. Dan gue akan bermalam di sana sebentar, 1 hari aja, 1 malam aja. Untuk kebesokan paginya kita akan pulang lagi. Cuma nanti gue pulangnya akan lewat rute yang berbeda ya. Kita nunggu dulu di sini sebentar sampai teman gua datang. Jadi 2 motor teman-teman dan 2 orang. Yang satu teman gue itu namanya Avandi. Itu bukan ya. Ini kita janjian di pom bensin BNR. Ini sebenarnya motor belum diservis nih dari semenjak kemarin kita berangkat ke trip yang ke-40 ya. Ini udah nggak enak sebenarnya motornya. Tapi ini juga dadakan.
gue belum sempat servis. Rasa berkendaranya juga udah ya agak-agak nggak enak. Ya mungkin nantilah habis dari sini gue akan bawa servis ya. Oke, siap-siap, udah datang nih. Saya berangkat lagi di ATM dulu orang. Oke, kita start ya. Dari jam 7.15. Short trip teman-teman, tipis-tipis aja. Nggak tahu agendanya hari ini. Selain berkunjung ke sana, gue mau ngapain aja, karena semua tergantung sama pihak tuan rumah ya. Rencananya rute yang akan kita ambil adalah rute Cidahu, nanti tembusnya ke Parakan Salak, Kelapa Sawit. Dulu gue sempat lewat situ, cuman karena jalannya berliku-liku, belok-belok, terus melewati jalan-jalan kampung yang cuma muat satu mobil, itu agak lupa gue jalannya. Jadi yang ngelit sekarang itu Avandi Bro. Mudah-mudahan lancar perjalanan kali ini teman-teman. Kita masuk ke jalur alternatif Sukabumi di Jalan Raya Cihideng. Belum terlalu jauh, kondisi bensin masih 4 bar. Gue nggak tahu nih apakah nanti Avandi akan berhenti di pom bensin atau enggak. Insya Allah sih untuk sampai ke Citepus atau Pelabuhan Ratu insya Allah cukup. Nanti kalau ada kesempatan di sana gue akan turun ke bawah ke Pelabuhan Ratunya untuk ngisi pom bensin sekaligus mau ke ATM rencananya sih, karena tadi udah keburu datang Avandi Bro-nya, jadi guanya nggak sempet ke ATM tadinya. Mumpung dia telat datangnya tadi kan, gua mau geser sedikit miponya, meeting pointnya di Alfamart yang memang ada ATM-nya, cuman beliau keburu datang. Ya udahlah, kita lanjut aja nanti aja. Ini touring gua yang kedua kalinya, yang bukan solo touring satu motor. Sebelumnya gue juga udah touring juga 2 motor sama Bro Arif waktu kita ke daerah Ciletuh juga sih ya, Geopark Ciletuh. Lebih dari 2 motor gue belum pernah coba. Nggak pede teman-teman kalau gue, karena tahu sendiri ya, cara bawa motor gue itu nggak bisa diajak ngebut. Sementara kalau gue lihat temen-temen tuh kalau touring rame-rame, wih, larinya pada kenceng-kenceng. Jadi agak minder kalau misalkan mau rame-rame ini, wah jangan-jangan ntar kita ketinggalan dulu lagi. Hah? Belum makan? Ya. Belum sarapan katanya dia. Hihihi. Ya wes, sarapan dulu. Kalau gue mau udah makan sih. Paling ngopi kayaknya ya. Nggak sempat sarapan. Wis. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Bismillah. Udah ngopi, sudah seger. Posisi di alun-alun Cicurug. Ternyata rute yang diambil sama yang seperti biasa gua ambil ya, kalau ke arah Sukabumi. Tadinya gue pikir, oh cuma nanti katanya dia nanti di pertigaan Cidahu akan belok ke kanan.
Kalau gua kan biasanya lurus terus ya sampai nanti ketemu pertigaan yang Cikidang. Nah, kalau kata Avandi nanti kita di pertigaan Cidahu akan ambil ke kanan, teman-teman. Setahu gue sih dulu kalau lewat situ jalannya agak-agak rusak ya, sama lah kayak yang tadi kita lewatin. Nah, kita ikutin aja. Wow. Terlalu ke pinggir, nggak ke tengah pembatas jalannya. Jalur Cidahu jalannya berantakan, teman-teman. Banyak lubang, banyak gajlukan. Oke, kita lanjut. Avandi habis beli bensin dulu tadi. Tuh. Aduh. Kalau gue sih lebih mending lewat jalur Cikidang langsung ya, yang sebelah sana satu lagi. Kalau secara jarak sih kayaknya nggak terlalu jauh ya. Tuh lihat jalannya kayak begini, teman-teman. Emang nggak sepanjang jalan sih. Oke, kita udah masuk di perkebunan kelapa sawit Parakan Salak, Sukabumi. Masjid Jami Nurul Ittihad. Iya benar. Rutenya sama seperti yang gua pakai ketika gue coba iseng-iseng ya, ngerunut jalur-jalur kecil, jalan-jalan kecil, jalan kampung. Cuman bedanya adalah dari pertigaan yang Cimalati itu, yang kita belok kiri ke bawah ke arah Cicurug, itu gue masih lurus, teman-teman. Kalau jalur yang kita pakai sekarang adalah kita turun dulu nih ke Cimalati ke bawah, tembus di pasar Cicurug, alun-alun Cicurug yang tadi kita sarapan, kemudian nanti ketemu pertigaan Cidahu, kita kan belok kanan nih. Nah, di rute sebelumnya, di trip sebelumnya itu gua nggak turun ke bawah, tetap terus, jadi ngelewatin jalan-jalan kampung. Dan menurut gua malah lebih bagus lewat jalan kampung ya, seingat gua sih ya. Lewat jalan Cidahu tadi, waduh, kacau deh. Daripada lewat Cidahu, mendingan lurus aja terus ke Cikidang. Cuman gue lupa jalannya. Dari pertigaan yang mau ke Cimalati itu lurus terus. Seru sih emang jalannya. Cuman mayoritas sudah cukup bagus, udah cor-coran malah, padahal jalannya jalan kampung ya. Asik banget. Kita masih terus ya. Jalur ini sepertinya nggak familiar sama teman-teman touring. Mereka lebih baik ngambil jalur biasa ke jalan provinsi, atau mungkin sekalian aja ke jalur Cianten ya, mungkin ya. Apalagi teman-teman yang touringnya pulangnya ke arah Banten, Tangerang, Jakarta, Depok, Tangsel kayak gitu-gitu, mending lewat Cianten daripada lewat sini. Toh menurut gue juga jalannya ya sama-sama aja sih, nggak bagus-bagus amat juga. Cianten juga terakhir gue lewat situ juga nggak terlalu bagus, teman-teman, jalannya. Tapi nggak tahu sekarang. Nah, rencananya besok ketika kita pulang pengen ngambil jalur Cianten nih, rencananya ya, teman-teman ya. Tapi ya lihat nantilah pertimbangan-pertimbangan apa yang mungkin saja bisa berubah keputusan. Aduh ya Allah, itu gajlukan nggak kelihatan. Astagfirullah. Oh ya, gue juga dapat informasi dari temen gue yang tinggal di Citepus itu, yang pengelola masjid. Kemarin pas kita ketemuan, beliau pulang sekitar mungkin jam 8:30 ya dari Bogor.
katanya mau lewat Cikidang lagi. Dan informasi yang gue dapat ketika gue tanya, emangnya aman daerah sana dari begal gitu maksudnya ya. Enggak aman sekarang mah, dia bilang gitu sih ya, informasinya seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya untuk nggak lewat situ ketika sudah terlalu larut teman-teman. Kita nggak tahu, mungkin saja nanti ada trouble, apalagi kalau misalkan kita jalannya sendirian solo touring. Khawatirnya nanti mungkin saja aman dari begal dan sebagainya, tapi siapa tahu kita lagi kena apesnya, motornya trouble dan kita bingung mau gimana, karena daerah-daerah situ nggak banyak bengkel juga ya, apalagi kalau sudah larut. Rata-rata bengkel-bengkel, toko-toko itu udah pada tutup. Oh, gue paham nih kenapa Pandi minta kita untuk lewat sini ya, ngajak kita lewat sini teman-teman. Ini gue deketin ya, coba yang bisa nebak silahkan. Ya teman-teman, nah cukup jelas ya, jelas nggak? Kalau nggak jelas kalian zoom aja ya, di pause kemudian di zoom. Nah, apa yang menyebabkan ada satu keadaan di motornya yang menyebabkan dia untuk memilih lewat jalur sini. Waduh, ini jalannya hancur parah. Aduh, lubangnya gua berapa kali kena hajar lubang. Sekalinya bagus, banyak polisi tidurnya. Nah, kita udah keluar sini teman-teman, masuk ke jalur Cikidang. Oke, alhamdulillah udah bagus nih. Akhirnya. Nggak enaknya kalau kita jalan berdua itu ya, atau lebih dari satu motor, nggak enaknya ini mah ya. Ya kita harus ngikutin leadnya yang di depan. Kalau gaya berkendaranya main hajar aja di jalannya kerusak, ya mau nggak mau untuk ngimbanginnya ya kita harus ngikutin main hajar juga. Tapi kalau yang di depannya kalem, ya kita juga kan jadi ikutan kalem ya, kecuali orangnya yang emang nggak sabaran mungkin. Nah ini kita belok ke kiri nih, naik ke atas. Kalian pasti dia tahu deh jalan ini ya. Gue aja penasaran ini jalan ke atas mau kemana ya. Ternyata ini perumahan teman-teman, ke arah perumahan. Nah itu hutan-hutan nih, jadi ini berbatasan banget sama hutan. Entah hutan apa namanya. Ada saung-saung rumah Pak Tani. Kalau aksesnya sih enak, lumayan ya, lebar. 2 mobil masuk lah ngepas. Jalannya juga bagus. Nah itu menara masjidnya teman-teman, cukup luas. Wah ternyata ada gompalnya dikit. Alhamdulillah kita sampai juga, finish di 951. Alhamdulillah. Wih, luas loh masjidnya. Hehe. Kita masuk ke dalam ya. Terus, wah ini enak banget kalau kalian mau ngeres di sini. Tuh pantainya teman-teman tuh, kelihatan kan dari sini. Wih. Sering atau masih? Hah? Sering. Sehuna, kernaon? Lagi ngapain? Kapal-kapal tongkang yang lagi menuju ke PLTU Pelabuhan Ratu.
Oke, kita standar 2 dulu nih. Ini rencananya mau dibikin apa ini? Kelas. Kelas? Oh, mau ada pondok? Apa? Madrasah. Oh, madrasah. Kayak TPA gitu bukan? Itu tempat wudhu ya? Iya. Masjid Ar-Rasyid ini lokasinya ada di perumahan Geraha Sakinah Asri dan berbatasan langsung dengan hutan lindung Jayanti, teman-teman. Karena ini one gate sistem perumahannya, jadi menurut gue ini relatif lebih aman kalau kalian mau ngeres di sini. Tempatnya juga pas banget di pinggir jalan, jadi nggak terlalu bising. Tapi dari jalan besar juga nggak jauh, paling hanya sekitar 100-an meter deh. Dengan view yang langsung menghadap ke pantai Pelabuhan Ratu dan Citepus, ini jadi tempat yang paling asik sih kalau menurut gue untuk kalian ngeres. Atau bahkan mungkin kalian yang kemalaman bisa ngeres sambil menginap di sini. Tentunya dengan izin terlebih dahulu dengan Ustadz Usamahnya ya, sebagai penanggung jawab dan pengelola masjid ini. Kita ke Pelabuhan Ratu, teman-teman. Turun ke bawah lagi, mau ke pasar ikan, beli bensin juga, sama mampir ke ATM ya. Ini kondisi dan suasana ketika sore hari di Masjid Amanah Umat Ar-Rasyid. Karena habis hujan, cukup teduh jadinya. Nah, itu di bawah sana lautan, kapal tongkang gak habis-habis, terus datang silih berganti. Kalian yang sering lewat sini ketika touring atau sebagainya pasti udah nggak asing sebenarnya ya, dan pasti sudah sering ngelihat sini nih, jalur ini, jalur keluar ini. Nah, itu di depan tuh, teman-teman. Kalau ke kanan ke Cikidang, ke kiri ke Pelabuhan Ratu. Dari depan lebar, 4 mobil, 5 mobil muat. Nah, sini kan. Nah. Nah, ini pas sebelahan nih tempat kita beli bakso ikan sama pom bensin, jadi bisa sekalian nanti. Kita beli bakso ikannya dulu aja. Bakso ikan A sabaraha ya? Ya, nu iya 25. Nu iya sabaraha? Oh, 50. Beneran bisa? Yang ini bisa bener? Bisa? Hebat eh. Iya, asik teman-teman. Bisa menikmati sunset di sini. Mantap, masya Allah, cantik banget. Tuh siluet pulaunya itu kena terpaan cahaya matahari sore itu mau terbenam tuh keren banget. Cantik Tian, masya Allah. Asik banget ya kalau kita istirahat di sini, ya kan, sambil menikmati sore. Mana cuacanya teduh, adem begini, viewnya kayak begini, adem lahir batin teman-teman.
insya Allah kita masih bisa menjalankan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tinggal Masjid Ar-Rasyid. Selamat pagi teman-teman. Wis, kenapa? Kenapa? Oh. Jam 5.50, hampir jam 6 kita pulang ke Bogor ya, Pelabuhan Ratu Bogor via Ciantan insya Allah. Standar Tom, standar pantesan nggak nyala-nyala. Berdua lagi dengan Avadim Bro, dengan tujuan yang sama ke Bogor, cuman bedanya kalau gua ngelewatin Ciantan, kalau beliau lewat jalur yang kemarin, Parakan Salak. Kelapa sawit. Kita akan lihat gimana Ciantan di September tanggal 5 sekarang ya, kondisi jalannya seperti apa. Udah bagus atau semakin jelek? Ya kalau bagus sih kayaknya pesimis deh gue deh. Kemungkinan ya masih seperti yang dulu. Seru teman-teman, kita staycation di Masjid Ar-Rasyid ya kemarin. Ada banyak hal-hal yang unpredictable ya. Kalau suasananya itu alaminya itu kental banget. Memang dia deket banget, sebelahan banget sama hutan Jayanti ya. Kita kemarin pas datang itu disambut dengan suara oa. Tadi pagi juga, wih lebih rame lagi. Bersaut-sautan itu suara oa. Kalau suara burung jangan ditanya deh. Kalau orang situ bilangnya oa, tak ada yang bilang lutung, nggak tahu gue yang bener yang mana. Banyak insek, serangga-serangga yang gede-gede, Masya Allah. Ada lebah-lebah hutan ya, yang kelihatannya sih kayaknya mungkin dia kemalaman pulang ke sarangnya. Akhirnya datangnya ke masjid, karena masjid itu terang. Nah itu menarik perhatian dia, sepertinya sih seperti itu. Jadi bukannya pulang ke rumah, dia malah masuk ke masjid. Nah ini sama satu kawasan sama hutan yang di belakang masjid nih. Ini hutan Jayanti juga teman-teman. Jadi kita itu memutari hutan ini. Airnya segar walaupun di pinggir laut. Bening, jernih, dan nggak ada bau-bau laut-lautnya. Apalagi ya serangga-serangganya, kodok. Kodok bukan serangga ya, kodok. Wah, kodoknya gede-gede teman-teman. Justru malah jadi bernostalgia ya. Gue jadi keingetan waktu masih di kampung halaman ketika puluhan tahun yang lalu. Kondisinya itu mirip-mirip seperti itu. Banyak-banyak kita di rumah itu banyak serangga, ada kodok, ada lebah juga ada. Terus elang juga ada. Kalau pagi itu dia muter-muter di atas rumah. Itu mirip banget kayak gitu teman-teman. Monyet-monyet nih. Kalau monyet-monyet begini mah berani dia sama orang. Tuh. Di pagi-pagi udah pada nongkrong cari sarapan kali ya. Biawak, Avandi Bro ngeliat biawak segede buaya katanya di situ. Ngeri banget. Tapi biawak nggak ini ya, kalau lihat manusia sebenarnya mereka juga takut. Yang nggak agresif gitu. Oke, kita lanjut teman-teman perjalanan pulang ke Bogor dari Pelabuhan Ratu. Insya Allah lewat Ciantan. Nanti gue akan kabarin ke kalian, gue infokan update kondisi jalan di daerah Ciantan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang ya terutama khususnya
teman-teman yang dari arah Tangerang, Banten dan sekitarnya itu kalau mau ke arah Pelabuhan Ratu, Ciletuh, Ujung Genteng dan seterusnya itu kalau lewat Cianten kan bisa tahu tuh. Kalau kondisinya buruk ya lebih baik dihindari. Cari aja jalan yang bagus-bagus lah biar lancar, motor sehat, nggak ada gangguan apa-apa. Yuk. Sebenarnya dia tadinya rencananya mau ke Sukabumi, ke saudaranya dulu di Cisaat. Karena ada janji dadakan itu akhirnya batal dia. Langsung balik ke Bogor. Ah, ke kanan ya? Kakak iya tahu. Emang kemarin kita datang lewat sini juga ya? Ya udah tuh ya. Sampai ketemu lagi di Bogor. Nanti ngopi-ngopi lagi. Oke, kita berpisah dengan Avandi Bro, teman-teman. Kita akan kembali ke setelan gue sebagai pengendara yang lambat laun. Wah, ada bubur ayam. Kita belum sarapan. Tadi gue lupa mau ngajak sarapan Avandi. Kayaknya tadi ada seseorang yang berteriak-teriak, takutnya bagasi gue bermasalah ya. Takutnya dia nyengsol-nyengsol. Oh, enggak sih, aman ya. Alhamdulillah dikasih ikan nih teman-teman sama Ustadz Zama. Oke teman-teman, jadi tadi gue ketemu pertigaan. Ada yang lurus, ada yang ke kiri ya. Kalau yang lurus tadi itu ke arah Holypad. Nah, ke arah Holypad itu nanti kalau mau ke Cianten itu lewat gang kecil. Nah, kalau ini gue ngambil ke kiri, jadi langsung lewat jalan begini, bukan jalan gang kecil. Gitu teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, kondisinya kayak gini jalannya. Sejauh ini kayak kadang bagus, nanti ketemu ke depan sedikit ada lagi yang jelek. Kemudian ada bagian-bagian yang berlubang. Nah, bagus lagi ya, seperti itulah selang-seling ya. Oh, banyak batu-batu ini, batu-batu lepas. Ngelongsor. Tadi gue juga melihat ada longsoran. Kalau udah masuk musim hujan ya udah. Biasanya bencananya longsor kalau di Bogor dan Sukabumi. Oke, wah. Nah, ini belum ada perubahan untuk di daerah sini nih, di tempat yang ini. Dulu juga ya begini pas gue lewat. Ih, licin teman-teman. Ya beginilah Cianten hari ini. Wah, asapnya tuh ngepul, asap panas bumi, Chevron. Terus nanti di depan ada lagi teman-teman, cuman gue lupa di mana ya. Ada lagi satu lagi. Nanti pintu masuknya ada deh. Sutet-sutetnya juga kelihatan tuh sebelah sana tuh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nanti kita mau sarapan dulu di depan sana ya. Banyak warung-warung di dekat masjid. Jam 7.30, setengah 8 tadi kita berangkat jam 6 ya. Jam 6 kurang lah sedikit, kurang 10 menit. Enak banget San Morian di sini. Nah, di sini kalau kalian mau lewat Chevron, lewat sini nih. Nanti di depan itu ada belokan ke kanan. Ambil ke kanan. Terakhir gue lewat situ, lihat di channel YouTube orang sih, itu dipintain uang masuk loh. Nah, lewat sini nih belok ke kanan. Tuh, udah diportalin. Dulu mah enggak ada portalnya. Kalau memang itu iuran resmi, tentu masyarakat nggak keberatan ya kan. Kalau gue juga secara pribadi nggak keberatan. Tapi kalau nggak resmi alias pungli,
ya jelas walaupun hanya 1.000, 2.000, 5.000 namanya nggak resmi, itu kan berarti kan ilegal ya, melanggar aturan, nggak boleh. Secara hukum asalnya seperti itu teman-teman. Urusan kalian mau nganggap ya 1.000, 2.000 hitung-hitung sedekah ya silakan. Itu kalau menurut gua itu persepsi dan pandangan masing-masing, bebas saja silakan. Tapi tentu di negara kita kan ada aturan-aturan yang mengikat. Jangan sampai rasa kita itu akhirnya malah merubah aturan yang memang sudah baku. Kalau hal-hal seperti itu nggak boleh. Kita makan dulu tuh, ada warung nasi kayaknya situ. Sarapan Bu. Oh tiis kene tarariis. Indomie aja tuh ayah biasa. Pakai telur. Rasa apa Pak? Adanya apa Bu? Soto, ayam bawang, kari. Yang ini yang kuning nih, kari ya, kari ayam. Kari ayam. Boleh. Emang masaknya kemarin teh sore, tapi ya terus. Oh belum, baru buka ya Bu ya? Iya. Tuh. Belum diangetin lauknya, baru datang, baru buka. Ya udahlah, kita makan mie rebus aja sama telur. Oke, kalau udah mie suka deh. Pasti masuk, mau rasa apa juga. Cuman yang favorit emang kalau buat gue mie goreng ya. Mie goreng, terus kalau mie kuahnya itu yang mie yang lawas-lawas gitu loh teman-teman. Rasa-rasanya kayak kari ayam, terus hari mie rasa ayam bawang, kekinian tuh kurang mantep gitu kalau buat gue ya. Ya kayak rasa rendang, terus apalagi tuh sambal mata itu kurang. Apalagi mie goreng original tuh, waduh. Kalau lagi lapar mintanya 2 mie nya. Kalau enggak mie nya 1, telurnya 2. Oke, tadi gue dapat informasi dari ibu yang jualan. Kondisi jalan Cianten itu masih rusak teman-teman. Dan gue juga tadi penasaran, si ibu ini sama pedagang-pedagang lain itu kalau dia belanja-belanja untuk keperluan dagangnya itu naik apa gitu ya. Gue tanya, ibu naik apa kalau belanjanya kemana? Belanjanya ke Luwiliang katanya, ke pasar Luwiliang di bawah sana. Kan lumayan jaraknya sebenarnya, cukup jauh ya. Naik apa Bu? Soalnya gue nggak pernah lihat angkot di sini, lewat sini. Ada ternyata Damri Luwiliang Cikidang. Gue pikir yang 3/4 modelnya ya, yang 3/4 gitu, yang mobil sedang tuh, bis sedang. Nggak taunya ternyata bis besar. Kalau kata dia sih bis ya. Gua tanya untuk konfirmasi, bis 3/4 bukan Bu? Enggak, bis besar. Wah, bis besar ya. Dulu ada yang bis 3/4 tapi udah jarang banget lewat sekarang katanya. Lagi panen nih, panen daun teh sepertinya. Atau lagi bersih-bersihin rumput ya? Enggak, tuh panen bener tuh. Oh gitu cara panennya teman-teman. Jadi dia punya alat khusus untuk motongnya. Tapi itu alatnya elektrik, pakai baterai sepertinya, pakai listrik. Gue juga nanyain lagi, emang nggak ada niatan pemerintah sini untuk memperbaiki jalan Bu sampai bagus? Dia jawab, ada, cuman sama Menteri Kehutanan tidak diperbolehkan untuk diperbaiki. Itu kan aneh ya, malah nggak boleh katanya. Dulu, tapi sekarang Menteri Kehutanan sudah memberikan izin, boleh diperbaiki. Gue tanya alasannya, kenapa Bu kok nggak boleh diperbaikin? Ini kan jalan publik, dan hak publik, hak rakyat itu yang mendapatkan infrastruktur jalan yang memadai. Dan ternyata jawabannya cukup masuk akal juga sih buat gue ya. Katanya kalau jalannya bagus, ngerinya terjadi kecelakaan. Ya iyalah, orang kan kalau jalannya bagus kenceng-kenceng jalannya, ngebut gitu kan.
Terus khawatirkan marak pembalakan liar yang nyolong-nyolong kayu itu di hutan. Ya iya memang sih, ya masuk akal juga ya, serba salah ya. Kalau dibagusin ya begitu, nggak dibagusin kasihan masyarakatnya yang pemakai jalan. Karena kalau untuk kecelakaan sih, kalau menurut gua nggak bagus nggak jelek, yang bagus juga ya bisa bikin kecelakaan, yang jelek juga sama kecelakaan juga. Bekas longsoran nih teman-teman. Coba airnya, wih masya Allah ya, airnya nih jernih banget ya. Wow. Jadi jalannya itu kayak ditambal-tambal doang nih, dicor kayak gini, di semen. Dan kayaknya sih bukan dari pemerintah ya, ini memang swadaya masyarakat. Kan suka ada yang di pinggir-pinggir jalan tuh minta-mintain ngecrek-ngecrek. Orang-orang seperti itu kayaknya yang nambel-nambelin, hasil dari swadaya masyarakat yang lewat sini. Ya kalau memang seperti itu cukup membantu juga ya, lumayan lah, daripada hancur kayak begini kan tuh. Tapi ya seberapa lama sih tahannya kalau di ini kayak gini, ini aja udah pada bolong-bolong tuh, pada lepas lagi. Nah, kalau lurus terus ini akan tembus ke Luiliang nanti. Cuman karena tujuan gue adalah ke arah Pamijahan teman-teman, jadi kita beloknya ke kanan. Ada perbaikan jalan, mobil dilarang masuk. Kalau gua lurus ke sana muternya jauh. Jadi kita lewat sini aja, lebih dekat. Wah, jalannya udah mulai sama, corannya udah pada ngelupas. Gak enak banget jadinya jalannya nih, bergetar semua. Wah, iya. Oh ini perbaikannya nih, lagi dibuat ini saluran air. Oke, pembuatan saluran air. Ini sih Pak, punten, para runten. Oke, gue resumein aja ya bagaimana kondisi jalan saat ini pertanggal 5 Oktober 2024 rute Jalan Cianten teman-teman. Pokoknya nggak ada yang berubah sih dari sejak terakhir gue lewat sini. Masih banyak jalan yang berlubang, bahkan jalan yang rusak berbatu makadam juga masih ada. Cuman satu aja tuh yang udah diaspal, yang di persimpangan arah Kebun Teh Nirwana sama mau ke Cianten ya. Nah, itu di persimpangan di pertigaan situ jalannya udah mulai bagus teman-teman. Selebihnya masih sama saja. Yang dicor pun yang masih sekitaran Kebun Teh Cianten aja. Ya kesimpulan gue sih mending kalian jangan lewat sini deh, mending ganti jalur teman-teman. Oke, untuk trip ke-41 ini gue cukupkan sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di trip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.